rapiin dulu ya. Kalau kemarin saya di YouTube piring kopinya miring ke situ masuk YouTube. Subscribe ya, like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, sadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan DKM Masjid Nurul Huda beserta staf-stafnya, para bapak, para ibu, para remaja-remaji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Yang menghancurkan pahala puasa ada 5. Yang menghancurkan pahala puasa ada 5. Ada berapa, Bu? Ada 5. Udah pernah belum materi ini disampaikan? Kalau sudah saya ganti materinya. Belum. Yang menghancurkan pahala puasa ada 5. Yang 4 dilakukan oleh mulut kita, yang 1 dilakukan oleh mata kita. Sekali lagi saya ulangi. Ada 5 yang menghancurkan pahala puasa kita, yang 4 dilakukan oleh mulut kita, yang 1 lagi dihancurkan oleh mata kita. Dengerin. Kalau bisa jangan ngedip. Ntar kalau ngedip sedikit nggak paham, apalagi nanya sama sebelahnya. Yang pertama adalah al-kadzib. Al-kadzib itu artinya bohong. Berbohong ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, maka itu bisa menghancurkan pahala puasa kita. Puasanya sah, puasanya sah, tapi pahalanya wallahu a'lam. Karena apa? Karena ada perilaku bohong yang kita lakukan dengan mulut kita. Ditanya, ada tukang minta-minta, assalamualaikum. Kita ada, kita bilang nggak ada orangnya. Padahal dia sendiri orang. Bohong nggak tuh? Lagi puasa, pahala puasanya hancur. Bapak lagi mandi, di dompetnya diintipin sama istrinya. Kan suka ada tuh Bu ya yang kayak gitu ya Bu ya. Bu, ada nggak yang kayak gitu ibu-ibu tuh? Kalau di sini nggak ada ya Bu ya. Gak ada yang ngaku maksudnya. Ditanyain sama suaminya, lu tadi ngintipin dompet gua ya? Kagak. Ini buktinya foto KTP gua terbalik. Tahu, bohong. Maka itu menghancurkan pahala puasa. Sahur bareng sama anak sama istrinya. Pergi kerja di pelabuhan panas,
lihat orang kagak puasa makan bakso, rupanya kegoda juga akhirnya ikut makan bakso. Begitu pula jam 4:30 belaga lemes, di depan istrinya lemes, bang, lemes amat lagi puasa kan bang? Iya, kayaknya gua masuk angin nih. Sini bang, saya kerokin, dikerokin. Begitu dikerokin muntah, muntahnya keluar bakso. Istrinya mikir, padahal tadi sahur pakai kangkung sama oncom, kenapa keluarnya jadi bakso? Bohong gak tuh? Ditelak tuh, itu jelas-jelas batal puasanya. Yang pertama adalah bohong. Dan bohong itu bukan sekarang ini yang keempat yang biasa dilakukan oleh mulut, sudah banyak diambil alih oleh tangan. Tanda tangan bohong, ya bu ya, pak ya, kantor tanda tangan. Padahal apa? Padahal bohong dilakukan oleh tangan. Berbohong pakai apa? WA sekarang ngetik pakai jari. Berbohong di handphone sekarang sudah dilakukan oleh tangan. Padahal kan kata hadis Nabi, kalau bulan Ramadan itu yang namanya pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Kenapa kok masih kegoda juga kita sama setan? Setan mah terang aja, tugasnya bukan pakai tangan, biarin dibelenggu kata setan. Kan setan ngeganggunya pakai apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tugasnya setan itu yuwaswis, membisikkan di dalam hati manusia. Biar kata diborgol itu setan, kalau nggak dilakban mulutnya tetap bisa bisik-bisik sama manusia. Makanya setan biar kata dia apa? Bulan Ramadan nih, setan katanya dibelenggu, tetap aja orang yang kagak puasa, ya. Bahkan tadi ada, saya terima viral itu di apa namanya WA. Ada warteg di atas got. Rupanya yang makan banyak bu, yang kagak puasa banyak. Itu wartegnya di atas got cuman pakai bambu rubuh. Pada apa? Pada belepotan lumpur. Tuh Allah udah kasih apa? Udah kasih pelajaran tuh. Lagi puasa, kok banyakan orang lakinya? Orang laki pada waktu itu pada siang kagak puasa, pada kecebur got. Kalau hitam semuanya, ada tuh pada WA, ya kan? Tuh, Allah kasih lihat. Sekarang apa? Kabar di mana kek, ataupun di Surabaya kek yang jauh kek, 3 menit udah sampai ke handphone kita kabarnya, udah sampai. Tuh, maka oleh karena itu, yang pertama yang menghancurkan puasa kita, yang menghancurkan pahala puasa kita adalah bohong. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ngomongin aib orang. Memang paling enak kita ngomongin aib orang. Aib sendiri kagak tahu, aib sendiri kagak dilihat. Aib orang mah gede sekali kayak tertampak di depan mata. Kebaikan orang kagak kelihatan. Orang kalau sudah ghibah tuh begitu pak. Kejelekannya kelihatan besar di depan matanya. Kebaikan yang begitu banyak gak kelihatan. Kenapa? Karena ketutupan sama tertampak tadi itu. Gak kelihatan. Pun juga begitu. Makanya di dalam peribahasa Arab dikatakan ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna ainus sukti tubdil masawiyah. Ainur ridho an kulli aibin kalilah, mata yang ridho, mata yang kalau dia senang melihat seseorang, an kulli aibin kalilah, terhadap semua aib, terhadap semua celah, kalilah, nggak kelihatan, mantul, semuanya nggak kelihatan. Kalau dia sudah senang sama orang, ya orang gemuk dibilang kurus,
orang kurus dibilang gemuk. Itu orang kalau sudah ainul ridho begitu. Kama anna ainus sukti tubdil masabiya. Sama seperti kalau kita udah melihat orang dengan kebencian. Kalau kita melihat orang udah benci, maka kelihatannya benci banget. Sekalipun banyak jasa-jasanya, sekalipun banyak kebaikan-kebaikannya. Itu orang kalau sudah ainus sukti itu begitu. Makanya kita gampang. Sekarang juga diambil alih sama tangan. Tadinya sama mulut ngomongin. Pak, itu si Anu begini-begini ya bang. Iya, atau si Anu juga begini. Oh pantesan, tetangga saya juga ngomongin begitu. Oh iya, Pak RT juga bilang begitu. Semuanya jadi apa tuh? Jadi informan. Semua informasi ada. Nyambung terus, disambungin sama siapa tuh? Sama setan. Ayo nyambung terus, nyambung. Sudah orang kayak begitu tuh suka ngomongin orang. Apalagi suka memfitnah orang. Nanti yang ketiga ada yang namanya fitnah. Nanti orang tuh yang namanya di akhirat ada yang namanya bangkrut. Orang yang bankrupt, bangkrut nanti kata Nabi. Kenapa? Ketika dia bawa amal-amal ibadah kita, udah mau masuk surga nih, udah mau masuk surga, beberapa langkah lagi dipanggil oleh Allah. Itu ada yang panggil. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ridho sama orang itu. Dulu saya waktu di dunia diomongin sama dia, difitnah sama dia, sehingga nama saya hancur ya Allah. Padahal saya nggak berbuat seperti itu. Lalu kau bagaimana maunya? Saya minta keadilan. Saya minta keadilan. Tuh, mahkamah Allah maha adil. Maunya gimana? Saya minta keadilan ya Allah. Ya udah kalau begitu, nih kebaikan dia saya ambil ya. Saya kasih kepada engkau. Mau? Tuh, adil Allah. Emang pengadilan manusia kadang nggak adil Pak, nggak adil. Ya, tapi kita berusaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan keadilan di muka bumi ini. Tuh orang kalau bangkrut begitu, ada lagi datang, ya Allah saya nggak ridho sama orang itu. Maunya gimana? Ambil lagi pahalanya, sampai habis. Banyak orang yang diomongin. Begitu sudah habis, tinggal dosa-dosanya. Bagaimana nih ya Allah? Amal ibadahnya, ya udah dosa mau timpahin ke dia. Hancur Pak. Gara-gara gibah. Gibah. Makanya para ulama mengatakan gibah ataupun fitnah itu dosanya lebih besar daripada dosa zina. Dosa zina, kalau kita berdosa barangkali alhamdulillah berzina, itu kita minta ampun kepada Allah, tobat kita diterima oleh Allah, udah selesai. Tapi kalau gibah, tapi kalau fitnah, urusannya sama dua orang. Sama dua orang kita harus minta maaf. Kalau ketemu juga kagak ngomong, lengos aja. Akhirnya apa? Dibawa sampai mati. Dibawa sampai mati. Tuh kata ulama begitu. Jadi hati-hati Pak. Gibah, fitnah juga bisa dilakukan oleh manusia dengan apa? Jarinya. WA ngomongin orang enak, berjam-jam kita ngomong di WA. Giliran baca Quran mah, ya baru buka Quran udah muak, udah ngantuk. Padahal Quran dibaca di mana saja juga enak. Orang kalau baca Quran enak, tapi sekarang ini internet ini Pak, baca internet enak banget. 1 jam 2 jam buka internet. Kadang-kadang lupa sama baca Al-Quran. Padahal mah Al-Quran dimana aja dibaca juga enak. Malam hari dibaca enak, kapan saja dibaca enak. Malam hari baca Quran enak, siang hari baca Quran enak, di rumah juga enak. Lagi punya duit baca Quran enak, lagi nggak punya duit baca Quran. Lagi punya duit mah baca Quran. Qaulan baligha. Lagi punya duit, kira nggak punya duit, qaulan baligha. Karena lagi nggak punya. Tuh, ghibah, fitnah. Udah 3 tuh. Ya, bohong, ghibah, fitnah. Apalagi yang keempat adalah syahadatuz zur. Syahadatuz zur artinya sumpah palsu.
sumpah palsu, bersumpah atas nama Allah. Wallahi, Allahi, saya bersumpah begini. Itu baru namanya sumpah. Tapi kalau dia bohong, maka pahala puasanya hancur di hadapan Allah. Ibu, bapak, kalau orang bersumpah sudah pakai kata-kata wallahi atau tallahi atau billahi, itu namanya sumpah. Ini nyolong ya? Enggak, sambil geledek dah. Bukan sumpah itu namanya. Sumpah, berani sumpah pocong, itu bukan sumpah. Yang dikatakan sumpah, dia berani mengatakan wallahi, demi Allah, atau tallahi, atau billahi. Itu wawunya huruf qasam, taknya huruf qasam, baknya huruf qasam. Dan harus hi, wallahi. Kalau wallahu nggak bisa itu jadi apa? Huruf qasam nggak bisa. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau billahu nggak bisa, bukan sumpah itu namanya. Maka oleh karena itu kalau ada orang yang sumpah palsu ketika dia berpuasa di bulan suci Ramadan, bohong sumpah palsunya, kemudian dia pahalanya hancur seketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, dia harus kafaratul yamin. Dia harus denda yang namanya syahadatul zur. Apa itu dendanya? Harus puasa 3 hari berturut-turut. Tuh, makanya kita jangan gampang-gampang kita bawa nama Allah kalau kita ada unsur bohongnya. Terakhir adalah nih an-nadru bisyahwah. Yang kelima adalah an-nadru bisyahwah. Melihat sesuatu dengan syahwat. Melihat sesuatu dengan hawa nafsu. Syahwat itu hawa nafsu. Lihat ini, sekarang ini Pak, hati-hati. Itu yang namanya HP anak-anak kita kalau nggak di-lock, kalau nggak diatur itu Pak. Itu yang namanya tontonan sekali ketik aja keluar itu yang namanya apa? Deskripsi kalimat yang begini. Begitu diklik keluar gambar-gambar yang tidak senonoh. Kalau orang tua nih Pak, nih kayak kita nih Pak, melihat barangkali kita ada salurannya, ada istri kita. Ini anak-anak muda kalau nggak ada salurannya, tiang listrik kita tabrak. Kenapa? Nggak ada salurannya. Makanya hati-hati tuh. Kan bisa tuh sekarang anak-anak tuh, yang HP-nya anak-anak kita program, jangan sampai ada muncul gambar-gambar yang porno. Sekarang kan begitu Pak. Ya. Dan juga kita jangan melihat sesuatu nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak perawan, jaga tuh anak, pakai jilbab, beliin gomis, biar apa? Biar tubuhnya ketutup, auratnya tertutup. Bapak kalau mendiamin anak bapak terbuka auratnya, itu jadi apa? Jadi tuntutan nanti di akhirat, gak beliin anaknya baju yang menutup aurat. Nanti dilihat oleh orang itu dosa, yang melihat yang membuka aurat juga dosa. Ini anak sekarang kan modelnya kan begitu Pak. Celana udah benar dibeliin, malah dibolong-bolongin, paha dibolongin, dengkul dibolongin, betis dibolongin. Kalau artis putih resep kita melihatnya, nah ini orang cilincing, dia hitam, gurih, garuk ngebul, dilihat kagak resep. Maka di bulan suci Ramadan nih, mata kita jangan melihat dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Ini yang namanya mata ini jendela dunia. Termasuk kita juga nafsu bukan hanya terhadap yang lain jenis, bukan terhadap apa. Kita kalau di puasa Pak, nafsu kita apa aja mau. Pagi-pagi melihat ketimun suri pengen, ketimun surinya udah meletak lagi. Ya, udah meletak, ada melihat belewah kepengen, melihat ini pengen. Apa aja dilihat kepengen. Ngelihat gas 3 kilo aja kayak kelapa muda.
kelapa muda. Bukan, itu gas tuh, gas 3 kilo, blon. Di pasar ngelihat apa? Ngelihat karet bertumpuk. Kayak apa? Kayak bihun goreng. Padahal itu karet. Nafsu mata kita. Padahal ketika kita buka puasa, udah tuh segelas air ya sama korma deh. Makan 3 biji. Makan. Karena sunnah Nabi gitu pakai korma buka puasanya. Udah hilang itu. Nabi ngajarin cuma air putih sama korma aja hilang. Nabi kan kesukaannya pakai korma. Ya. Kalau Nabi kesukaannya pakai korma. Ditamarin dengan korma. Kalau nggak ada gimana kalau Ustaz ada korma? Fa'ilam yajid fabiqolakin. Pakai apa? Pakai kolak. Kalau nggak ada juga gimana? Fa'ilam yajid fabihunin. Pakai apa? Ini bukan hadis ya Pak ya. Bisa-bisanya saya aja ini ceramah. Ya biar nggak takut gitu Bu. Ya. Jadi begitu kita ngelihat apa ya sesuatu jangan bahkan ulama-ulama tasawuf itu kalau kita jalan di pasar ngelihat kepengen ini cuci mata kata orang yang kata orang sekarang bilang namanya ngabuburit. Ya, ngabuburit. Itu makruh kita ngeliat kepengen itu, apalagi kalau saya lihat jalanan sini nih Pak ya, banyak bukaan macet kalau di jam 5, betul apa betul? Macet jam 5, ada ini ada itu, kepengen ini kepengen itu. Boleh Bapak kalau memang mau beli buat anak Bapak yang lagi puasa silakan. Saya mau beli buat istri saya yang lagi puasa, buat anak saya biar rajin puasanya, boleh. Itu dapat pahala. Kita ngasih makan orang buat tetangga saya nih yang lagi puasa. Kita ngasih makan orang yang lagi puasa, pahala puasa didapat tanpa mengurangi puasanya. Jadi kita boleh seperti itu, tapi nafsu kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Dari 15 menit saya ceramah. Jadi ada 5 yang menghancurkan pahala puasa. Yang pertama apa? Dusta, bohong, al-kadhib. Kedua adalah al-ghibah, an-namimah. Kemudian syahadat zur, yaitu sumpah palsu. Dan yang terakhir adalah melihat sesuatu dengan syahwat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali bisa hadir di tempat ini. Ya, padahal saya barusan tadi di jam jam 5:30 baru dikasih tahu ada jadwal di sini. Ya saya bilang aja deh. Padahal saya ada undangan ceramah di Pancoran Pak. Di Pancoran. Saya nggak mau ceramah di Pancoran. Basah dia Pak ya. Dan ceramah di Pancoran mendingan saya di sini. Betul apa betul? Ya. Ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.